Sahabat Herilanas TV dimanapun Anda berada, di tengah gencarnya upaya keamiran LDII mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan jemaahnya dengan terus-menerus berdusta dalam kemasan yang indah, yakni berfatona bitona bediluhur, sebagai upaya mendustai seluruh kaum muslimin untuk menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, serta pembengkokan akidah pemahaman dari pemahaman Islam yang lurus sesuai dengan petunjuk ulama-ulama salafus soleh. Namun berbagai upaya itu sia-sia belaka. Ribuan pengikut keamiran LDII tetap hijrah secara bergelombang dari hari ke hari, dan para mantan pengikut itu mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah, mubalik, sampai jamaah biasa, semua menyatakan hijrah setelah menyadari bahwa di dalam kelompok itu terdapat banyak kekeliruan, penyimpangan yang dilakukan secara sengaja demi meraup keuntungan duniawi yang dilakukan oleh lingkaran keamiran. Memang dia dimohon, jangan mau dibohongi terus, dibodohi terus, dibodoh-bodohi. Apalagi kalau sudah dikasih cendera mata, entah ke uang, entah ke apa, itu dilupa jadi tidak bisa meluruskan. Hati-hati. Mereka tidak hanya hijrah menyelamatkan diri sendiri, tetapi berusaha untuk terus menyelamatkan saudara-saudaranya yang masih terkurung, terbelenggu di dalam doktrin keamiran yang sesat menyesatkan itu. Orang Islam Jamaah LDII meyakini bahwa rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak sah kecuali setelah mengucapkan janji baiat kepada amir, kepada pemimpin. Upaya yang mereka lakukan sebagaimana perintah Allah yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Orang Islam Jamaah LDII meyakini bahwa rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak sah kecuali setelah mengucapkan janji baiat kepada amir. Mereka semua melakukan itu semata-mata menetapi kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhannya, bukan karena sakit hati, bukan karena kekecewaan sebagaimana yang ditudingkan oleh keamiran LDII dan pembesar-pembesarnya. Pemimpin Khalifah LDII, yaitu yang pertama, zaman pertama yang mendirikan Haji Nur Hasan Ubaidah, diteruskan dengan putra beliau Haji Abdul Zahir, dan yang sekarang hari ini tahun 2023 ini adalah Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Jadi warga jamaah LDI semuanya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa siapapun yang belum mengucapkan baiat kepada imam, amir LDI, maka 5 rukun Islam tersebut tidak ada apa-apanya, yakni mereka masih kafir. Syahadatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, zakatnya tidak sah, puasanya tidak sah, dan haji tidak sah. Apabila kita melihat fakta yang ada, sesungguhnya yang memendam kekecewaan itu adalah keamiran LDII itu sendiri. Mereka kecewa, mereka sakit hati karena pengikut-pengikut setianya selama ini yang tunduk, patuh, taat kepada semua perintah-perintah yang diberikan kepada mereka, terutama patuh dalam menyetor uang, dana untuk memperkaya keamiran. Mereka semuanya telah hijrah saat ini, keluar dan
menolak untuk patuh pada perintah yang mengandung kemaksiatan itu. Wilayah kita di Indonesia ini, karena memang kalau selalu ini diterima itu kebohongannya, tidak direm terus, itu tidak memang direm langsung itu, terus menerus itu bisa berkembang terus menerus. Kenyataan itulah yang membuat keamiran LDII kecewa dan sakit hati. Nah, keamiran LDII dan pembesar-pembesarnya itulah yang sesungguhnya sakit hati, bukan pengikut-pengikutnya itu. Para pengikut-pengikutnya, mantan pengikutnya yang telah sadar, sesungguhnya mereka telah menemukan kebahagiaannya, menemukan kelonggaran jiwanya, karena telah terselamatkan dari upaya pembodohan, terselamatkan dari upaya pembinasaan, dan mereka telah menemukan persaudaraan yang sejati, persaudaraan dalam Jamaatul Muslimin. Tinggal sekarang bagaimana mereka berupaya menyelamatkan saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta keluarganya yang masih terjerumus di dalam komplotan penjahat berkedok agama itu. Komplotan perompak bertopengkan agama, menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan dalil-dalil agama untuk melancarkan aksi kejahatannya, memeras, menguras, dan memperdaya pengikut-pengikutnya, serta memperdaya seluruh kaum muslimin, pemerintah, dan alim ulama. Nah, jadi banyak banget keanehan-keanehan, termasuk kalau dilihat dari ilmu ruqyah, ada dugaan kuat sekali bahwa mereka menggunakan sihir. Dari pengakuan sejumlah mantan pengikut keamiran LDII ini, terungkap bahwa kalangan keamiran LDII sesungguhnya adalah penjahat kelas berat. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah untuk menipu seluruh kaum muslimin dalam kedok fatona bitona budi luhur, yang kalau diartikan adalah cara cerdas untuk menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan itu dengan berpura-pura baik, berpura-pura sama dengan seluruh kaum muslimin. Namun sesungguhnya di dalam internal mereka sesungguhnya tengah melakukan sebuah kelicikan, praktik kejahatan, mengeruk pengikut-pengikutnya dengan menggunakan dalil-dalil agama. Karena sangat berbahaya, bahaya sekali. Jadi kalau memang bukan pada kita-kita semua, para ulama, para pejabat, para yang berkuasa menggali, menyelamatkan yang masih tergelam, yang masih terbelenggu di situ, di dalam Islam jamaah di situ, tidak bisa. Bentuk penyimpangan terbesar dari kelompok ini adalah mewajibkan pengikutnya untuk melakukan sejumlah setoran-setoran yang diwajibkan berlabelkan infak, pembelaan, sedekah. Namun setelah uang itu terkumpul, digunakan untuk apa, kemana, itu jamaah sama sekali tidak boleh mengetahuinya. Ini aliran memang ekstrim dan eksklusif. Sholatnya nggak mau bersama umum gitu, sholatnya sendiri. Tiap bulan. Ya kalau dulu gaji saya 25 juta sebulan, kali 10%-nya kira-kira berapa? Segitulah, setiap bulan. Itu belum kalau ada pembelaan tertentu. Kayak bangun masjid itu lain lagi. Itu dijatah, kamu sekian puluh juta, kamu sekian juta gitu. Oh, ada jatahnya. Ada dijatahin. Diwajibkan untuk setoran tambahan gitu gampangnya. Selain yang persenan tadi. Tapi angka nominalnya ditentukan dari pihak sana. Yes, dari pengurus. Dan itu nggak ada serah terima. Kita nyetor kan ada bukti serah terima ya. Udah setor sekian buat keperluan bangunan masjid. Tapi kalau di Islam Jamaah LDII nggak ada. Jadi hati-hati bagi masyarakat yang ngelihat aktif nih pengajian, tapi di dalamnya banyak sekali hal-hal yang menyelisih saya. Selain menggunakan ayat-ayat Allah sebagai pendukung kejahatan, keamiran Islam Jamaah LDII juga menggunakan pengaruh ilmu hitam atau bantuan jin untuk memperdaya dan menaklukkan pengikut-pengikutnya. Ustadz Adam Amrullah adalah salah satu
mantan pengikut LDII yang saat ini menekuni kegiatan ru'yah. Dia sangat mengetahui bagaimana keamiran LDII memanfaatkan ilmu mistik menggunakan jin dalam mempengaruhi dan menaklukkan pengikut keamiran LDII. Nah, jadi banyak banget keanehan-keanehan, termasuk kalau dilihat dari ilmu ruqyah, ada dugaan kuat sekali bahwa mereka menggunakan sihir. Ya, apalagi amirnya ini terkenal dalam tanda kutip sakti gitu ya. Yang sehingga orang-orang yang belum masuk sana hati-hati, banyak berdoa, kalau enggak bisa kena dan susah keluar kalau udah kena. Ya, kami dari praktisi ruqyah, mungkin teman-teman juga sudah tahu, itu tahu bahwa aliran-aliran ini menggunakan doa-doa tertentu, minum air tertentu, sehingga doktrin-doktrin ini juga. Dan di sana itu imamnya itu menghalalkan, baru-baru ini ada mantannya seperti kami yang sudah keluar, itu mengaku disuruh menyantet orang-orang yang sudah keluar. Jadi ulama ustadz-ustadz yang sudah keluar ini jadi target santetan. Di situ ada bukti bahwa dari sisi tauhidnya aja sudah berantakan. Dari semua penjelasan dan kesaksian ini, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tetap berada di dalam kelompok itu. Dan kepada seluruh pihak, pemerintah dan alim ulama sudah seharusnya mengambil tindakan tegas untuk membubarkan kelompok ini. Kelompok yang nyata-nyata merusak persatuan dan kesatuan bangsa, merusak persaudaraan, karena mereka memerintahkan pengikutnya untuk memutus silaturahmi kepada pengikut-pengikutnya yang telah keluar. Jadi mohon bantuannya semua diselamatkan, semua supaya diselamatkan, keluarga, saudara-saudara, saudara Islam diselamatkan yang masih terjerumus di situ di dalamnya itu. Mohon bantuannya kepada pejabat, kepada penguasa supaya diselamatkan ini, ditolong diselamatkan semua yang terjerumus di dalam Islam jamaah ini. Mereka merusak akidah serta pemahaman Islam yang lurus. Untuk para sahabat Khairil Anas TV, mari jaga diri dan keluarga, selamatkan diri dan keluarga dari kelompok yang sesat ini. Kepada pemerintah, bertindaklah tegas, selamatkan bangsa dan negara, selamatkan rakyat kita dari upaya pembodohan dan pengkotak-kotakan kelompok ini. Kepada para alim ulama, gunakan keilmuan untuk menegakkan tauhid, menyelamatkan umat dan agama. Sekian, terlebih.